Kamu ditanya, how are you? Kamu jawab apa? I'm fine. Kamu juga bisa jawab pakai kata-kata lain. Misalnya, I'm good, I'm happy, I'm great. Bisa juga, I'm feeling well, I'm feeling great, I'm doing well, dan masih banyak lagi. Coba sekarang aku tanya, how are you? Seperti juga bahasa Indonesia, di bahasa Inggris kita punya imbuhan yang disebutnya affix. Affix sendiri ada 3, yaitu prefix, imbuhan yang ditaruh di depan kata. Misalnya, unhappy, reconsider. Nah, yang kalau suffix itu adalah imbuhan yang ditaruh di belakang kata. Misalnya, neighborhood, hood-nya ini suffix. Reliable, able-nya ini suffix. Nah, yang ketiga itu namanya infix. Infix itu adalah tambahan yang ditaruhnya di tengah-tengah kata. Misalnya, kamu mau fantastic, tapi it's so fantastic that you cannot only use fantastic. Biasanya bisa kamu sebut kayak fun-loving-tastic. Nah, itu infix. Jadi yang kamu tanya bedanya suffix dan affix, suffix itu adalah bagian dari affix. Aku mau berbagi sedikit pengalaman aku waktu belajar angka. Kalau yang kayak 1 until 10 kan ya udah, 11, 12 tinggal hafalin. Nah, waktu kecil itu aku suka bingung antara yang kayak angka-angka belasan sama angka-angka puluhan. Yang aku lakukan untuk bisa membedakan keduanya waktu aku SD itu adalah, kan kalau misalkan belasan itu pakainya teen, misalnya 14, 14, 40, 40. Yang aku lakukan adalah aku mengingat bahwa teen adalah remaja, artinya lebih muda. Jadi aku waktu itu ingat-ingatnya pokoknya kalau teen itu adalah angka yang paling kecil. Misalnya kayak 14 sama 40, yang lebih kecil kan 14, berarti yang endingnya pakai teen adalah 14. Yang satu lagi berarti endingnya pakai T. Semoga membantu. Shocked dan helped di sini artinya bisa macam-macam tergantung gimana bentuk kalimatnya. Misalnya kalau depannya itu langsung subject atau personal pronoun, maka keduanya artinya adalah shock dan help dalam bentuk lampau. Kayak I shocked you, I helped you yesterday. Sedangkan kalau di depan kedua kata itu ada to be, maka bisa jadi itu adalah menggambarkan adjective atau kondisi situasi seperti video sebelumnya. Atau kalau ada keterangan siapa pelakunya yang bukan kita, menggambarkan kalimat pasif. Misalnya kayak gini. Seperti yang aku bilang, verb 3 itu fungsinya banyak banget. Jadi dihafal ya. Seperti yang aku bilang, verb 3 itu kegunaannya banyak banget. Salah satunya adalah untuk membuat verb menjadi adjective. Contohnya, kalau kita mau bilang teleponnya rusak, maka yang kita gunakan itu adalah verb 3. The phone is broken. To be ketemu verb 3. The phone is broken. Broken ini sendiri adalah verb 3 dari break. Break, broke, broken. Contohnya lagi misalnya telepon yang hilang. Hilang itu kan verbnya adalah lose. Tapi kita gunakan verb 3 untuk menandakan kalau itu hilang. Misalnya, the lost phone. Itu adalah bagaimana verb 3 menjadi adjective atau untuk menggambarkan sebuah situasi, kondisi. Though, even though, although, sebenarnya semuanya sama. Sama-sama kayak meskipun, biarpun. Intinya fungsinya adalah untuk mengkontraskan dua pendapat. Bedanya itu cuman kalau though dia bisa dipakai di akhir kalimat. Kalau even though dan although kayaknya nggak bisa deh. Oke, misalnya she doesn't get the job even though she looks promising. She doesn't get the job although she looks promising. Although she looks promising, she doesn't get the job. She doesn't get the job though she looks promising.
She doesn't get the job. She looks promising though. Itulah conjunction atau kata hubung though, even though, dan although. Ada lagi sih sebenarnya despite dan in spite of, tapi dibahas kapan-kapan aja ya. Yang di contoh ini ada regular dan irregular verbs. Yang regular verbs adalah yang belakangnya ditambahin ed, sedangkan irregular verbs yang bentuknya berubah-berubah. Kalian bisa cari di kamus atau googling aja. Di video pertama banget kita udah ngebahas personal pronoun, yaitu ini, dan kali ini aku mau ngebahas yang namanya possessive adjectives. Kata-kata ini digunakan untuk menyatakan kepunyaan yang selalu diikuti dengan objek. Oke, untuk I kita punya my, you, your, they, their, we, our, kayak our world gitu. Nama jamak itu bisa nama jamak kayak names gitu ditambahin apostrophe s, atau bisa dengan menggunakan their. Oke, kayak they. He, his, she, her, it, its. Nama tunggal bisa dengan nama apostrophe s, kayak misalnya kayak gini, Shinta's phone. Tunjuk benda dalam bahasa Inggris. This dipakai untuk nunjukin benda yang lokasinya dekat sama kita. Terus kalau that untuk nunjukin benda yang lokasinya itu jauh dari kita, nggak bisa digapai gitu. Nah, this dan that dipakai untuk singular atau bendanya cuma satu. Sementara kalau plural atau bendanya ada lebih dari satu, these dan those. These untuk benda yang dekat dan those untuk yang jauh. Jadi, this, these, that, those. Dulu waktu aku belajar bahasa Inggris itu, aku pikir kita harus bisa langsung dua-duanya gitu. Jadi aku belajarnya tuh tumpang tindih, ya tenses iya, ya vocab iya. Dan sekitar 2 tahun lalu aku ketemu sama seseorang, dia profesinya kebetulan guru bahasa asing gitu. Terus dia ngomong ke aku, menurut dia sebaiknya belajar grammar atau tenses dulu, karena vocab itu bisa kamu tambahin sendiri. Gimana kamu mau pakai vocab kalau tensesnya aja kamu nggak bisa? Tapi sama juga, gimana kamu bisa memakai tenses kalau vocabnya nggak tahu? Tapi berdasarkan pengalaman aku waktu kecil belajar kayak tumpang tindih gitu, sekarang aku setuju sih sama si orang ini bahwa baiknya ngerti tense dulu, bagaimana membangun kalimat dulu, lalu vocabnya bisa kamu tambahin pelan-pelan, ya dari baca buku, dari nonton film, atau dari dengerin lagu. Karena aku sendiri waktu udah bisa tensesnya nanti akan nyari tahu sendiri tuh vocab apa selanjutnya yang bisa. Gimana cara kamu baca tahun kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Inggris? Kalau tatanan bahasa Inggris yang bener kan 1945. Tapi dalam percakapan sehari-harinya orang cenderung menyebutkan itu memisah jadi dua, yaitu 1945. Sama aja kayak kita nyebut 1945. Biasa digunakan penyebutannya itu untuk tahun 1000-an sampai dengan di bawah 2000. Di atas 2000 udah 2000 something. Sampai dengan 2010 kali ya, karena 2011 dan seterusnya orang-orang tuh suka ngomong 2011, 2019, dan tahun ini 2020. Sebelumnya kita sudah membahas tahun kelahiran Indonesia 1945, 1945. Ada lagi nih trivia soal penggunaan angka dalam bahasa Inggris. 1200 kalau di pelajaran pasti 1200. Tapi dalam percakapan, kenyataannya banyak sekali orang yang berbicara bahasa Inggris menggunakan 1200 untuk menyebutnya. 1200. Misalnya, how much does it cost? Oh, it costs $1,200. Kalau gitu, 1.500 apa? Ingat ya, ini cuma bahasa percakapan, jangan dijadiin bahasa tulisan. Nggak hanya tingkat kelas, ini bisa digunakan untuk menyebutkan urutan. Kita sebut ordinal numbers. Pernah dengar nggak kayak 20th century? Nah, itu ordinal number. Jadi kalau misalkan mau nyebut kelas 1 SD, ya tinggal bilang first pakai grade. Untuk kelas di sekolah pakai grade.
Kalau kelas dari SD sampai SMA itu kan ada 1 sampai 12. Jadi ya udah tinggal bilang first grade untuk kelas 1, untuk kelas 3 SMA 12th grade, untuk kelas 6 SD 6th grade, dan seterusnya, first until 12th. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, dan kalau kamu tahu cara baca benarnya, sebenarnya mereka itu dibacanya nggak sama. One, want, won't, won. Kalau soal kata-kata yang mirip, sebenarnya di bahasa Indonesia juga ada, namanya homonim. Homonim ada 2 setahu aku, homograf, yaitu kata-kata yang tulisannya sama, tapi bunyi dan artinya bisa beda, atau homofon, bunyinya sama, tapi penulisan dan artinya bisa beda. Misalnya, rock pakaian perempuan, sama rock, musik rock. Yang justru tuh aku bingung, banyak tulisan yang bacanya tuh beda-beda di bahasa Inggris. Misalnya ini, ear, kalau ditambahin depannya N jadi near, tapi kalau depannya B jadi bear. Yang lebih bingung adalah ini. Ini buah apa? Pear, tapi tulisannya kayak gini. Bacanya itu bukan pear, tapi pear. They are pear. Selain possessive adjective, kita punya yang namanya possessive pronouns. Pronouns untuk menunjukkan kepemilikan. Untuk punya saya, mine, your jadi yours, their jadi theirs, our jadi ours, nama jamak bisa pakai theirs, bisa juga ya nama jamak aja, nggak berubah. Names apostrophe s, his nggak berubah, tetap his. Her, tambahin s aja jadi hers. It's, ini nggak ada. Sedangkan nama tunggal nggak berubah menjadi name apostrophe s. Ini digunakan untuk menyebutkan kepunyaan atas sesuatu yang kita udah tahu objeknya apa, jadi nggak diulang. And personal pronoun dan personal adjective. Misalnya, this is a book. Whose book is this? Buku ini punya siapa? Kita bisa pakai personal adjective, misalnya buku ini punya saya. This book is my book, atau this is my book. Kalau personal pronoun, whose book is this? Biasanya kan kita suka jawab punya gue atau punya saya, nggak disebut lagi ini buku gitu. Nah, di situ kita pakai personal pronoun. Oh, it's mine. 희망이란 넌 후회를 가득했겠지 틀렸다 춤은 든 구름을 잡아본 나의 꿈을 탔다고 살아 숨 쉬는 거에 의문을 Oh my god, 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 god 담고 spy 소년의 격정이 드디어 입 밖으로 모두 해소되는 펫바 가장 믿던 그들의 답은 내 심장으로 하나뿐인 hope 하나뿐인 soul 하나뿐인 smile 하나뿐인 너 세상 그 진실에 확실해진다 변하지 않는 그 어떤 나 이제 I don't care 전부 Kenapa waktu pertama kali ngomongin verb, aku membagi itu menjadi 2, yaitu do dan does. Karena itu mempermudah kita dalam membentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya untuk present tense. Kalau untuk past tense gimana? Ya do dan does-nya itu dijadiin did aja. Ini contohnya dalam pemakaian do. I eat a hamburger, I don't eat a hamburger, what do I eat? Semua ini mengandung kata do. Kalau kamu mau nanya, apa aku makan hamburger pun tetap pakai do. Do I eat a hamburger? Berikutnya, yang pakai does. Positif, negatif, dan tanya semua pakai does di situ. Termasuk eats, itu does eat loh sebenarnya.
Kalau mau nanya dia makan telur nggak sih, itu pun does he eat an egg? Coba bikin kalimat kamu sendiri. Sekarang kita masuk ke penggunaan to be untuk kondisi present. Is MR. Is MR ini bisa digunakan untuk menyatakan situasi atau kondisi, bisa juga untuk menyatakan identitas, dan bisa digunakan untuk present continuous tense. Subjeknya apa dipakai is MR bisa dicek di personal pronoun video yang pernah aku post di awal-awal. Kali ini aku mau makainya dalam menyatakan situasi atau kondisi. Contoh untuk M adalah I am sleepy. I am not sleepy. Am I sleepy? He is clever. He is not clever. Is he clever? They are late. They are not late. Are they late? My friend kenapa eats bukan eat? Mari kita refer ke personal pronoun. My friend itu kan orang ketiga, bukan saya, bukan kamu. Dan dia bentuknya tunggal. Jadi sama kayak he, she, dan nama tunggal. Jadi penggunaan verb dan juga to be-nya itu ngikutin dengan mereka-mereka yang tunggal. He, she, it, dan nama tunggal. Sama halnya dengan judul, nama grup, nama benda, nama PT, selama dia tunggal pokoknya ikut aturan yang tunggal. This dan that juga pakai yang tunggal, dia ngikut it. Sementara these dan those ngikut yang jamak, ngikut yang they. Misalnya, nggak ada tuh these are, adanya this is. Preposition of place, in, on, at. Kalau misalkan general, we use in. For example, in a country, in England, in Europe. Atau juga kita di dalam sesuatu, in. In the sea, in the water, that's di dalam suatu object. Terus kalau at, it means you are being specific. Tempatnya tuh spesifik. Misalnya di rumah, I'm at home, I'm at work, I'm at the bakery, I'm at a concert, I'm at a BTS concert. I wish. Kalau on tuh sebenarnya literally di atas, misalkan on a surface, on a table, on a cupboard, on a book, on anything yang pokoknya di atas. Tapi kalau misalkan kita di dalam kendaraan, kayak saya lagi di bus nih, kamu nggak bilang I'm in a bus. Kalau kendaraan kayak gitu biasanya I'm on a bus. Penggunaan prepositions of place itu juga tetap harus hati-hati. Seperti yang aku bilang, in adalah untuk general. Maksudnya kalau misalkan kamu ragu-ragu pakai in at on, pakai in tuh sebenarnya ada aman. Tapi alangkah baiknya kalau kamu jelasin lagi. Kecuali kalau kamu udah yakin bahwa menggunakan in itu sudah tepat. Kayak misalnya kalau di bahasa Indonesia di ya di aja. Gue lagi di rumah sakit nih gitu. If you use at, it means that you are at the hospital. Nobody knows what you're doing. Bisa jadi ngapain aja, ngecek apa kayak gitu. Kalau kamu ngomong I'm in hospital, itu kayak kamu yang lagi dirawat di situ. Terus tadi aku bilang kalau on itu bisa dipakai di media. Nah ini juga sama. Kalau bahasa Indonesianya, gue masuk TV, but you cannot use in English. I'm in television meaning kamu ada di dalam TV-nya. I'm on television maksudnya kamu ya disiarin di TV. Jadi hati-hati ya. Prepositions of place, I'm going to use this and my phone. On. Above. The phone is under the glass. Next to. Beside. Near. Near. Far. In. Oh, it cannot get in. I'm sorry, but this is in. In front of. Behind. The fritters are on a plate. The glass is between the plate and the tumbler. The mask is in the plastic bag. The tissue box is behind the glass and the tumbler. Glass and the tumbler are next to each other. Good luck.